Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah yang pertama dan utama bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah pada kita, sehingga pagi yang cerah ini, yang setengah mendung setengah cerah, kita diperkenankan oleh Allah untuk hadir di tempat ini, untuk bersama-sama kita belajar, kita tholabul ilmi, meskipun di masa pandemi ini, tetapi tidak menyurut semangat kita untuk kita datang ke tempat ini untuk ngaji bersama-sama, dan semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah dan toladan kita, contoh kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu jamaah KIS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan di kesempatan pagi hari ini saya pengen berbagi. Saya pengen menyuguhkan satu menu yang mungkin sedikit berbeda dari taklim-taklim sebelumnya, karena tema di kesempatan pagi hari ini saya mengangkat tema tentang bagaimana kita menjadi manusia beruntung, ya, manusia beruntung dengan menjadi penggerak umat atau penggerak masyarakat atau penggerak kebaikan, ya. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah hari ini, sebelum di sana ibu-ibu sudah kenal dengan saya? Sudah atau belum? Oke, siapa yang sudah pernah ketemu dengan saya? Oh, siapa yang baru kali ini ketemu dengan saya? Oh, banyak juga ya. Siapa yang mulai bosan ketemu dengan saya? Kita Ibu Rahmati ya, ketemu terus ya. Alhamdulillah ya. Tema bagaimana menjemput keberuntungan dengan menjadi penggerak umat, penggerak masyarakat. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, dipanggil Pak Amin boleh, Mas Amin boleh, Ustadz Amin juga boleh. Ya, karena masih muda. Ibu-ibu harus tahu nama saya, karena nanti insya Allah 2024 nanti ada pemilihan presiden lagi itu. Nah, insya Allah saya siap nyoblos bareng-bareng ya. Ya, dunia saya bukan dunia politik, dunia saya dunia sumber daya manusia, dunia pengembangan diri ini yang saya tekuni sejak tahun 2007-2008 sampai dengan sekarang, meskipun saya punya beberapa usaha, punya beberapa bisnis, ibu ya. Ya, ini profil saya, basic saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach. Cuman di sela-sela waktu saya, karena saya juga pengen mengabdi untuk agama, maka saya juga sering mengisi untuk acara kelas-kelas pengembangan diri dan juga kelas spiritual seperti ini. Ya, alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah istri saya 2 anaknya dan semua perempuan. Ya, ya, ada yang salah Bu? Enggak ya? Ya, langsung saja mengawali sharing hari ini, saya boleh bertanya ibu-ibu hari ini yang hadir, ya. Semua orang, semua ibu-ibu yang hadir di tempat ini pasti mengharapkan, menginginkan kita semuanya ini pengen menjadi agen kebaikan, ingin menjadi penggerak kemaslahatan. Betul Bu? Siapa di sini yang pengen menjadi penggerak umat, penggerak kebaikan? Yang pengen angkat tangan, katakan saya. Saya. Alhamdulillah. Pengen atau pengen banget? Pengen atau pengen banget? Ah, cocok, maka saya sampaikan. Maka kita semua itu pengen menjadi seorang penggerak, inisiator. Apa itu penggerak? Penggerak itu orang yang menggerakkan. Ya.
Jadi kita hari ini saya ajak ibu-ibu untuk menjadi orang yang beruntung. Caranya gimana? Menjadi seorang penggerak. Dasarnya apa Pak? Nanti saya sampaikan. Penggerak itu apa? Inisiator, lokomotif, motor, penggerak, otak, ya, pencetus, pengambil inisiatif, penggagas, tokoh, itu namanya penggerak. Kita itu menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Itu namanya penggerak. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ibu-ibu yang hadir di tempat ini, sudahkah jenengan ini menjadi seorang penggerak? Sudah apa belum? Oke, siapa yang merasa sudah jadi penggerak? Angkat tangan. Ya, sudah. Nah, itu. Siapa yang merasa belum menjadi penggerak? Sopo sing ning kene ijek bingung, aku penggerak apa urung ya. Ya kayak yang berat. Nah, untuk menjelaskan ini, ternyata di masyarakat, nanti kita cek ya, ada yang mengatakan Anda sudah penggerak, ada yang mengatakan belum, atau yang masih bingung, ya nanti kita ketahuan Anda itu termasuk di mana. Karena di masyarakat, hasil survei saya di lapangan, ya, masyarakat ini terbagi menjadi 3 golongan. Berapa golongan? 3 golongan ya. Yang pertama, ibu-ibu, yang saya sebut golongan pertama itu saya sebut orang penting. Orang apa? Orang penting itu kehadiran Anda itu ditunggu, kehadiran Anda itu selalu diridui. Orang ketemu Anda itu seneng, orang ketemu Anda itu bahagia, Anda dirindukan. Ya. Kalau jenengan sakit, ya, iki sing tengok akeh, sing tilek akeh. Itu namanya orang penting. Kalau pas acara ketemuan ada kumpul-kumpul, entah itu di kampung atau di perumahan, jenengan orang-orang ditakokke. Ya, jenengan lagi luar kota 2 hari, iki sudah di WA nih. Di mana Bun? Lagi di mana? Kok nggak ketemu? Kok nggak hadir? Itu namanya orang penting. Jadi keberadaan kita itu ditunggu, dikangeni, ya kan? Kemudian saat kita dapat ujian dari Allah berupa namanya sakit, iki sing tengok okeh, banyak orang yang mendoakan, bahkan nanti tingkat yang tertinggi ketika kita sudah meninggal dunia, orang itu tetap mendoakan kita. Itu orang penting. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira kalau Anda tidak hadir di masyarakat, iki ono sing nakokke ora? Ada? Alhamdulillah ya. Ya. Yang kedua, yang saya sebut namanya orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa ini ibu-ibu, jenengan nono utawa ora ono iki ra ngefek ning masyarakat. Jenengan lunga seminggu ora ono sing nakokke, ya kan? Jenengan loro ki lho ora ono sing tilik. Kenapa? Karena jenengan egois. Karena jenengan mementingkan diri Anda sendiri. Jenengan tidak peduli kepada lingkungan. Lingkungan ada apapun jenengan nggak mau ikut ambil, nggak mau ikut andil untuk bergabung di sana. Ini yang saya sebut namanya orang biasa-biasa. Ini umum di masyarakat, Bu. Jenengan tidak mengganggu tetangga, cuman apa? Jenengan hanya hidupnya mengurusi keluarganya saja, tidak peduli dengan lingkungannya, tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya. Ini saya sebut namanya orang biasa-biasa. Jenengan nek pas ana acara PKK, dasawisma, jenengan mangkat utawa ora mangkat, iki ra ono sing nakokke. Ana wong ngene iki ana. Wong e teko. Kok kacamata ora? Ah, ini berarti orang biasa-biasa ngene iki. Maskernya ireng apa biru iki? Nah, ini orang-orang biasa. Nanti jenengan cek. Hari ini kita geragapi diri kita masing-masing. Kita nggak usah menilai orang lain, tapi kita kembali kepada diri kita. Apa ya? Sing ayu-ayu dewi tonggone elek kabeh nduk ya.
Langsung ngono kan ya. Yang ketiga ibu-ibu, yang saya sebut namanya orang bermasalah. Orang apa? Bermasalah. Orang bermasalah itu ketika ada jenengan, orang itu gelisah. Nah itu kan. Tapi jenengan orang-orang alhamdulillah gitu ya. Karena troublemaker, bikin onar, bikin masalah. Ya, ketika jenengan mohon maaf pindah rumah, itu lah. Konco-konco toh dia mengatakan alhamdulillah bu, korak wingi-wingi toh bu, itu hati ini lah ngomong tenang kan mungkin ya. Itu namanya orang bermasalah. Orang penting kalau jenengan hadir itu ditunggu, membawa keceriaan, membawa kebahagiaan, orang jadi seneng. Ya, orang jadi tersenyum, orang mudah mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah orang-orang yang I don't care, dia tidak peduli, ya, dia hanya hidup untuk dirinya saja, dia tidak peduli dengan kanan kirinya. Ini bukan masalah baik buruk ibu, tapi ini masalah pilihan. Yang ketiga adalah orang yang bermasalah. Kira-kira ibu-ibu pilih mana? Pilih orang penting, orang biasa, atau orang bermasalah? Siapa yang di sini pengen jadi orang penting? Tenang. Tapi sing paling enak biasa-biasa gitu, tenang. Wis ki penak tenang iki. Merdeka pokoknya ya. Pengen orang penting atau biasa? Biasa atau penting? Nah, tenang ya. Siapa yang di sini saya ulangi yang pengen jadi orang penting, orang manfaat, yang pengen angkat tangan katakan saya. Alhamdulillah. Nah, sekarang mengapa ibu kita perlu menjadi orang penting? Kenapa kita perlu menjadi seorang penggerak tadi? Ya, mengapa? Ada beberapa alasan. Menurut saya harus. Kalau enggak kita termasuk orang yang rugi. Mengapa kita perlu menjadi seorang penggerak? Ini manfaatnya. Untungnya ibu, Anda jadi orang penting tadi. Orang menggerakkan masyarakat, bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Ya, yang pertama, kalau kita jadi seorang penggerak, jadi orang penting tadi, yang pertama banyak saudara. Banyak apa bu? Banyak saudara. Jenengan luar kota, iki do rebutan pengen diampiri. Jenengan lagi update status di WA, ya kan? Statusnya, ya, atau di story Instagram, ya, lagi di Rembang. Iki wong aduh ya, mampir nggonku lho ya. Awas nerak mampir. Iki wis tak siapke. Pelemku wis pirang-pirang iki. Wis kudune moro. Pokoke mampir. Sing siji padha, ora nek iso moro ning nggonku. Omahku cedhak laut, iwake pirang-pirang. Pokok men mampir. Nah, banyak saudara. Dulure akeh, Bu. Kemana-mana orang kenal dengan kita, kenal kebaikan. Jadi banyak saudara. Yang kedua ibu-ibu, banyak piutang budi. Jadi seorang penggerak, karena jenengan bisa bermanfaat untuk orang lain, orang itu merasa punya piutang budi kepada jenengan. Meskipun saat jenengan dulu berbuat baik dengan orang itu, jenengan tidak berharap balasan dari mereka, tapi orang itu dalam hatinya, suatu saat aku pengen bales tapi ini deh. Karena ini memang perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kamu berbuat baik, lupakanlah. Tapi kalau orang lain berbuat baik kepadamu, ingatkanlah, sebisa mungkin balas. Orang pengen balas budi kepada jenengan, yang minimal doa. Orang akan gampang berdoa untuk kita. Ini ada sesuatu namanya silent prayer, doa rahasia. Kita masih tidur tapi kita didoakan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita penggerak. Kita sakit, ibu, banyak orang yang mendoakan kita. Kita lagi pergi kemana, banyak orang yang mendoakan kita. Kenapa? Karena kita penggerak. Ya, kita menjadi wasilah kebaikan bagi orang lain. Kita menjadi wasilah orang itu kenal dengan Allah dan Rasulnya. Itu namanya penggerak. Yang ketiga ibu-ibu,
terjaga jadi orang baik. Terjaga apa? Cik. Terjaga jadi orang baik. Jadi kalau kita jadi penggerak, ya, jenengan menggerakkan masyarakat, jadi inisiatif, jenengan itu terjaga jadi orang baik. Artinya apa? Seakan-akan jenengan kemana itu dilihat banyak orang. Sehingga apa? Anda itu hati-hati dalam berpakaian, hati-hati dalam makan, hati-hati, ya. Terjaga jadi orang baik. Mohon maaf, konggone jenengan ono acara dangdutan, ya, jenengan meh tengok meh nonton wae isin. Kenapa? Karena jenengan penggerak, jenengan tokoh penggerak kebaikan. Ini kayak baterainya, Bu. Ganti itu, Bu. Alhamdulillah. Cek. Ya. Halo. Kalau halo jawabnya subhanallah. Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Terjaga jadi orang baik, Bu. Contoh saya di perumahan Ibu, kalau saya olahraga, saya mau pakai celana pendek, saya itu malu. Meskipun tenaga kanan kiri saya olahraga pakai celana pendek, maka kalau saya olahraga sebisa mungkin pakai training, pakai yang panjang, Ibu. Kenapa? Karena saya merasa di perumahan saya sudah dianggap tokoh. Orang sudah menilai saya, ya kan? Maka kalau orang lain celana pendek nggak masalah, kalau saya mungkin celana pendek masalah. Ini contohnya. Terjaga, Bu. Kita betul-betul menjadi orang yang sangat hati-hati. Kenapa? Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak manfaat kita, semakin kita menjadi sorotan, dan saat itulah kita bisa cek. Nah, ini udah masuk. Oh, alhamdulillah. Oh, adik. Oh iya tadi. Oh iya, cek. Ya, cek. Oh, ini dipelankan, Bu. Ini mati total, Bu, ya. Enggak, ini masih itu dikerasin lagi. Ini enggak ada suaranya. Cek. Nah, alhamdulillah, ya. Wes, jengene we bocah, ya. Halo. Subhanallah. Mantap banget. Jelas ya, Bu? Dan yang keempat, inilah yang terpenting menurut saya. Saat kita menjadi penggerak, kita punya banyak pahala jariah. Ya, meskipun kita sudah meninggal, tapi pahala ini terus mengalir. Salah satunya didapatkan oleh orang-orang yang memilih dia menjadi penggerak. Dari mana dasarnya dia akan mendapatkan pahala jariah? Kita sudah tahu, sering kita sudah dengarkan satu hadis riwayat Muslim, jika seseorang meninggal terputus amalnya kecuali satu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Tiga-tiganya inilah salah satu ilmu, salah satu pahala yang didapatkan bagi seorang penggerak, yang dia mau keluar hartanya untuk infak sedekah, dia mau keluar ilmunya untuk mengajak orang lain kenal Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga dia menyiapkan di sini waladun solihun, bukan ibnun solihun. Kalau ibnun solihun Amin bin Sugito, bapakku jenenge Sugito, itu namanya ibnun solihun. Tapi kalau waladun solihun, ibu-ibu, anak yang soleh, bukan cuman anak kandung, orang yang kita kader, orang yang kita didik, ya, itu waladun solihun. Orang yang menjadi wasilah orang itu kenal Allah dan Rasulnya, itulah waladun solihun. Oh, ini Masya Allah. Kita meninggal dunia, terus pahala ini mengalir. Yang kedua, enaknya kita ini, untungnya kita jadi seorang penggerak, pahala terus mengalir tadi. Hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1893, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahalanya.
Ya, ibu hari ini sangat beruntung ketika tadi jenengan ngajak saudaranya untuk hadir ngaji ke tempat ini, apa meneh diampiri, apa meneh diboncekke, balik kok ngaji diajak tuku mie ayam. Wah, pahalane pol iki. Lho tenan, jenengan ngajak pahalane podo. Jenengan tadi kesini bawa mobil, jenengan isi orang 6, melebu kabeh, wasilah jenengan bawa, mobil jenengan jadi saksinya di akhirat, digunakan untuk tolabul ilmi. Kemudian apa? Orang itu mau berangkat, dapat hidayah, dapat ilmu, dapat pahala, jenengan mendapatkan yang sama. Apa ora gurih Bu ini gitu. Maka saya senang saya sampaikan seperti ini Bu. Kenapa? 1-2 ayat, 1 hadis jenengan mau praktekkan mendapatkan pahala yang sama. Buruh mati tuan rumah yang rumahnya digunakan untuk ngaji mendapatkan yang sama. Luar biasa. Oke, satu lagi Ibu, ini ayat favorit saya, surat Muhammad ayat yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, menolong agama Islam, niscaya Dia akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Wah, luar biasa ini. Janji Allah, keuntungannya kita menjadi seorang penggerak. Ya, tadi sudah terjaga jadi orang baik, mendapatkan pahala jariah, banyak orang piutang budi, ya kan? Kemudian apa? Kita banyak saudara, banyak sedulur. Inilah keuntungannya. Pengen Bu? Pengen atau pengen banget? Yang pengen banget angkat tangan, katakan saya. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu, jenengan juga boleh menjadi orang yang biasa-biasa. Ya, tapi kita mendapatkan kerugian. Apa kerugiannya jika seseorang tidak menjadi penggerak, tidak menjadi orang penting, alias jadi orang biasa-biasa? Yang Senin sampai Jumat kerja, Sabtunya mancing, Minggunya sepedaan. Senin kerja lagi ibu-ibu, nggak pernah memikirkan masyarakat, nggak pernah memikirkan tentang agama, nggak pernah memikirkan tentang dakwah. Sing penting aku ngurusi keluargaku tok. Boleh, boleh, ini pilihan. Cuman ruginya ibu, kalau kita tidak menjadi penggerak, dunia ini terus berjalan. Ya, dunia terus berjalan, kita hilang kesempatan untuk beramal soleh.